Sebelum seseorang membangun perusahaan, membentuk tim, atau menciptakan dampak besar di dunia, ada satu wilayah yang harus dibereskan terlebih dahulu, yaitu dirinya sendiri. Banyak orang terobsesi pada strategi, koneksi, dan peluang pasar. Mereka mencari formula eksternal untuk memenangkan permainan. Namun fondasi yang paling menentukan bukanlah strategi, melainkan kondisi psikologis orang yang menjalankannya. Bagian pertama ini berbicara tentang bagaimana dunia luar seringkali menjadi cerminan dunia dalam. Cara seseorang memandang dirinya akan menentukan standar yang ia tetapkan, risiko yang berani ia ambil, serta batasan yang tanpa sadar ia bangun. Jika di dalam dirinya ada keraguan yang belum selesai, maka keputusan-keputusan besarnya pun akan dipenuhi keraguan. Jika di dalam dirinya ada ketakutan yang tidak diakui, maka ia akan terus bermain aman meskipun memiliki potensi besar. Kejelasan diri menjadi titik awal. Kepercayaan diri bisa ditampilkan melalui penampilan, bahasa tubuh, atau kata-kata yang tegas. Namun kejelasan diri jauh lebih dalam daripada itu. Kejelasan diri berarti memahami nilai hidup yang benar-benar diyakini, mengetahui apa yang penting dan apa yang hanya distraksi, serta menyadari motif terdalam di balik ambisi pribadi. Tanpa kejelasan ini, seseorang mudah terseret arus ekspektasi orang lain dan kehilangan arah ketika tekanan datang. Seringkali ambisi lahir dari pengalaman masa lalu. Ada yang tumbuh dalam lingkungan penuh keterbatasan, sehingga terdorong membuktikan bahwa ia mampu. Ada yang merasa kurang dihargai sehingga menjadikan pencapaian sebagai cara mendapatkan pengakuan. Dorongan seperti ini bisa menjadi bahan bakar yang kuat. Namun jika tidak disadari, ia juga bisa berubah menjadi lubang tanpa dasar. Setiap target tercapai, muncul target baru. Setiap pujian diterima, muncul kebutuhan akan pujian berikutnya. Karena itu penting untuk membedakan antara membangun sesuatu karena cinta terhadap proses dan membangun sesuatu untuk menutupi luka batin. Yang pertama, melahirkan ketahanan. Yang kedua, melahirkan ketergantungan. Jika harga diri bergantung sepenuhnya pada validasi eksternal angka, penghargaan, popularitas, maka stabilitas emosi akan rapuh. Kritik kecil bisa terasa seperti serangan besar. Penolakan sederhana bisa terasa seperti kegagalan total. Bagian ini juga menekankan bahwa pertumbuhan selalu menuntut ketidaknyamanan. Tidak ada perkembangan tanpa tekanan. Sama seperti otot yang membutuhkan beban untuk menjadi kuat, karakter juga membutuhkan tantangan untuk menjadi tangguh. Ketika seseorang secara sadar memilih melakukan hal yang sulit, menghadapi percakapan yang tidak nyaman, mengambil risiko yang terukur, atau mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan, ia sedang memperluas batas identitasnya. Rasa takut tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan semakin besar tanggung jawab, semakin besar pula ketakutan yang muncul. Takut gagal, takut mengecewakan orang lain, takut membuat keputusan yang salah. Namun keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap bergerak meskipun takut. Jika seseorang menunggu sampai semua rasa ragu hilang, ia mungkin tidak akan pernah memulai. Disiplin menjadi elemen penting berikutnya. Banyak orang mengandalkan motivasi sebagai penggerak utama. Masalahnya, motivasi bersifat fluktuatif. Ia naik ketika suasana hati baik dan turun ketika lelah atau bosan. Disiplin berbeda. Disiplin adalah komitmen untuk melakukan apa yang perlu dilakukan, terlepas dari kondisi emosi. Disiplin adalah keputusan sadar untuk tetap konsisten, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Konsistensi kecil yang dilakukan setiap hari memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada ledakan semangat sesekali. Membaca beberapa halaman setiap hari lebih efektif daripada membaca satu buku penuh dalam satu malam, lalu berhenti selama berbulan-bulan. Berlatih sedikit demi sedikit lebih efektif daripada berlatih keras sekali lalu menyerah. Kebiasaan membentuk identitas. Identitas membentuk keputusan. Keputusan membentuk masa depan. Identitas lebih kuat daripada tujuan. Tujuan bisa berubah sesuai situasi. Namun identitas menentukan arah jangka panjang. Jika seseorang melihat dirinya sebagai pembelajar, maka kegagalan akan dianggap sebagai umpan balik. Jika ia melihat dirinya sebagai pribadi disiplin, maka ia akan tetap berlatih meskipun hasil belum terlihat. Identitas menciptakan standar internal yang tidak bergantung pada keadaan luar. Kegagalan sering disalahpahami. Dalam budaya yang menampilkan kesuksesan sebagai standar utama, kegagalan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Padahal kegagalan adalah informasi.
Ia menunjukkan pendekatan mana yang tidak efektif dan strategi mana yang perlu diperbaiki. Orang yang mengaitkan kegagalan dengan harga diri akan berhenti mencoba. Orang yang melihatnya sebagai proses akan terus bereksperimen sampai menemukan cara yang tepat. Mengambil tanggung jawab penuh atas hidup sendiri adalah langkah yang membebaskan. Ini bukan berarti menyalahkan diri atas semua hal buruk yang terjadi. Ini berarti menyadari bahwa respons terhadap setiap situasi berada dalam kendali pribadi. Dunia mungkin tidak adil. Kesempatan mungkin tidak datang sesuai harapan. Namun pilihan untuk belajar, beradaptasi, dan tetap maju selalu ada. Banyak orang terjebak dalam mentalitas korban. Mereka menunggu keadaan berubah sebelum mereka berubah. Mereka menyalahkan ekonomi, lingkungan, atau masa lalu. Selama pola pikir seperti ini dipertahankan, kekuatan pribadi akan tetap terkurung. Ketika seseorang berhenti menyalahkan dan mulai bertanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Ia mendapatkan kembali kendalinya. Fokus juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri. Setiap komitmen yang diambil menyita waktu dan energi. Jika terlalu banyak mengatakan ya pada hal-hal yang tidak relevan, energi akan terpecah dan hasil menjadi biasa-biasa saja. Fokus menuntut keberanian untuk berkata tidak. Tidak pada distraksi. Tidak pada kesempatan yang tidak sejalan dengan tujuan utama. Tidak pada hubungan yang menguras energi tanpa arah jelas. Kesendirian seringkali menjadi bagian dari perjalanan ini. Ketika seseorang mulai berkembang, tidak semua orang di sekitarnya akan memahami perubahan tersebut. Ada yang merasa terancam. Ada yang merasa ditinggalkan. Ada pula yang sekadar tidak memiliki visi yang sama. Perubahan ini bisa terasa menyakitkan, tetapi seringkali merupakan konsekuensi alami dari pertumbuhan. Namun kesendirian bukan berarti isolasi total. Ia adalah kesempatan untuk mengenal diri lebih dalam tanpa kebisingan luar. Dalam kesunyian, seseorang bisa mengevaluasi kembali tujuannya, menyusun ulang prioritas, dan memperjelas arah hidupnya. Hubungan yang benar-benar sehat justru lahir ketika dua individu utuh memilih berjalan bersama, bukan ketika dua individu kosong saling bergantung. Refleksi menjadi alat yang sangat kuat dalam proses ini. Menulis jurnal, merenungkan keputusan, dan mengevaluasi reaksi emosional membantu mengenali pola yang berulang. Pola kemarahan, pola ketakutan, pola penunda. Tanpa refleksi, kesalahan yang sama akan terulang dalam bentuk berbeda. Dengan refleksi, setiap pengalaman berubah menjadi pelajaran berharga. Selain itu, standar pribadi menentukan kualitas hidup. Dunia akan memperlakukan seseorang sesuai standar yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Jika ia mentoleransi kinerja yang biasa-biasa saja, maka hasilnya pun akan biasa-biasa saja. Jika ia menuntut kualitas tinggi dari dirinya, perlahan-lahan lingkungan di sekitarnya akan menyesuaikan. Standar tinggi bukan berarti perfeksionisme yang melumpuhkan. Standar tinggi berarti komitmen untuk terus memperbaiki diri. Bukan untuk menjadi sempurna, tetapi untuk menjadi lebih baik dari versi kemarin. Perbaikan kecil yang konsisten akan menciptakan lompatan besar dalam jangka panjang. Kesadaran diri juga membantu mengelola emosi. Dalam tekanan bisnis atau karier, emosi mudah memengaruhi keputusan. Kemarahan bisa membuat keputusan impulsif. Ketakutan bisa membuat seseorang terlalu konservatif. Kesadaran diri memungkinkan seseorang memberi jarak antara emosi dan tindakan. Ia merasakan emosinya tanpa harus dikendalikan olehnya. Pada akhirnya semua pencapaian eksternal hanyalah perpanjangan dari kondisi internal. Uang akan memperbesar karakter yang sudah ada. Kekuasaan akan menonjolkan nilai yang dianut. Popularitas akan menguji kestabilan mental. Jika fondasi internal lemah, semua itu bisa menghancurkan. Jika fondasi kuat, semua itu menjadi alat untuk menciptakan dampak positif yang lebih luas. Perjalanan menuju kesuksesan sejati bukan sekadar tentang menjadi lebih kaya atau lebih terkenal. Ia adalah perjalanan menjadi pribadi yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih bertanggung jawab. Ia menuntut kejujuran radikal terhadap diri sendiri. Ia menuntut keberanian untuk mengakui kelemahan tanpa kehilangan harga diri. Membangun diri adalah proses seumur hidup. Tidak ada titik akhir di mana seseorang bisa berkata bahwa ia sudah selesai berkembang. Setiap fase kehidupan membawa tantangan baru yang menguji identitas dan nilai yang dipegang. Namun dengan fondasi yang kokoh, setiap tantangan menjadi peluang untuk naik ke level berikutnya. Sebelum membangun tim yang solid, seseorang harus mampu memimpin dirinya sendiri. Sebelum menetapkan visi besar, ia harus memahami apa yang benar-benar berarti baginya. Sebelum mengubah dunia luar,
ia harus berdamai dengan dunia dalamnya. Semua pencapaian besar dimulai dari keputusan kecil yang konsisten, memilih disiplin daripada kenyamanan, memilih tanggung jawab daripada alasan, memilih pertumbuhan daripada stagnasi. Itulah inti dari membangun diri. Dan dari sanalah semua hal besar lainnya bertumbuh. Jika bagian ini membuatmu mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang berbeda, jangan lupa klik like dan subscribe, karena di channel ini, kita tidak hanya membahas tentang kesuksesan, tapi juga fondasi batin yang membuatnya bertahan lama. Ingat, dunia luar bisa berubah kapan saja, tapi karakter yang kamu bangun akan selalu tinggal bersamamu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di part berikutnya.